Kalau saya amati dari ini kan pemilihan umum langsung yang kelima atau keempat kelima ya, yang agak paling panjang masalahnya. Itu pertama 2004. Betul. Saya ikut 5 pasangan, kan, tapi karena threshold cuma 4% ya, aman-aman saja. Kemudian, nah sekarang akibat threshold 20%, maka terjadi 2 tahap mencari pasangan yang cocok, tapi harus 20%. Kemudian baru nanti menghadapi kampanye baru. Nah itu agak panjang. Dan juga bagi calon itu agak membingungkan juga masalahnya. Mencari pasangan cocok, saya kira masih butuh 2 bulan ini untuk menyelesaikan itu. Nah, ya, yang kita harapkan ialah pemilu yang sesuai dengan ini kan kita ingin dengan negara demokrasi. Betul. Salah satu indikator negara berusia pemilihan pemimpin dengan cara pemilu yang terbuka, adil, jurdil, dan bebas rahasia. Ini prinsip pokok yang sebenarnya harus laksana. Nah, karena ini pasti penggantian presiden, penggantian rezim lah katakanlah kalau istilahnya ya. Maka harapan kita harus mulus lah, dan dibutuhkan di lain pihak pemerintah atau negara atau presiden itu merupakan wasit justru melihat, menjaga pemilihan ini berjalan sesuai dengan koridor aturan-aturan yang ada. Nah sekarang banyak indikasi-indikasi baik, terbuka atau tertutup, bahwa Bapak Presiden banyak diminta perhatiannya agar kembali ke rel yang baik. Selalu saya katakan kan kemarin, agar jangan terlalu jauh. Boleh berpolitik, jangan terlalu jauh sampai mengatur koalisi. Ada suka dan tidak suka. Kalau presiden mesti berada di tengah, ya kan? Karena tidak ikut lagi. Memang beda kalau yang lain lagi, itu kan pasti itu. Tapi juga tuh yang walaupun lain lagi yang diharapkan jangan memanfaatkan aparat. Karena itu membelah masyarakat kita itu kalau aparat pemerintahan itu mengikuti apa maunya katakanlah presiden yang ada. Seperti itu. Ini saya 2 kali mengikuti dan dua-dua itu sangat adil. Waktu zamannya Ibu Mega, walaupun Ibu Mega ikut sendiri, tapi dia sama sekali tidak mempergunakan aparat untuk mengawasi. Nggak, dia kalah kan? Kalah juga tidak sah, karena tidak ada campur tangan. Nah, juga SBY pada akhir masa jabatan. Dan di Indonesia ini tidak ada lagi rahasia di bidang politik. Ngomong hari ini terbatas, besok sudah jadi kita harap itu. Ini bagi saya ini yang juga mengingatkan, terus campur mengingatkan agar mencapai pemilu yang jurdil, yang adil, juga bebas, terbuka seperti itu diawasi oleh masyarakat. Walaupun sistem pemilu kita salah satu yang terumit di dunia. Akibat terumitnya itu, tapi damai sebenarnya. Selama 5 kali pemilu tidak ada konflik-konflik antara masyarakat. Yang ada korbannya justru penyelenggaranya. Karena rumitnya ini pemilu, mesti presiden gampang. Tapi di parlemen karena terbuka nama di samping partainya, nama-nama calon juga dicoblos. Itu menyebabkan pelaksanaannya, perhitungannya susah, rumit. Saya cenderung tidak setuju, sehingga bisa calon itu lebih banyak dan tidak terpaksa, tidak kawin paksa. Kan 10%, tidak mahal jadinya, karena banyak kesempatan untuk maju. Kalau ini mahal ongkosnya. Sebenarnya yang dulu tertutup, yang merubah itu usul saya sebagai ketua Golkar di parlemen. Kenapa? Agar rakyat memilih wakilnya yang dia kenal, tidak hanya nomor-nomor. Kedua, kalau terbuka, yang kampanye itu calon itu sendiri. Jadi partai itu agak bebannya tidak sebesar kalau tertutup. Kalau tertutup ya kampanye partai. Calon ini kalau katakanlah ada 10 calon, paling yang aktif kampanye 3-4 orang. Karena
nomor, ya hanya kira-kira nomor jadi gitu. Ya. Yang lainnya buat apa kampanye keluar ongkos? Dan cara hitungnya gampang, partai saja. Jadi mungkin kalau bukan rumit sedikit, rumit sulit. Sampai dihitungnya itu bisa sampai 20 jam. Dan itulah menyebabkan banyak petugas TPS itu banyak kelelahan sehingga ada 90 yang meninggal. Pada 5 tahun lalu. Seperti itu ya. Tapi sekarang ini saya pikir apapun pilihan itu benar. Mau tertutup boleh, mau terbuka boleh. Oke saja. Lama-lama nanti saya kira untuk meringankan beban. Karena juga pada prakteknya 90% yang terpilih itu tetap nomor di atas. Ini tetap sama sebenarnya. Tapi tidak. Cuma satu kebaikannya. Cuma satu positifnya. Calon itu kenal rakyat. Dan rakyat kenal siapa wakilnya. Tahu siapa wakilnya. Siapa dia pilih, tahu dia. Nah, itu juga itu penting. Nah, bagaimana mengkombinasikan dua hal ini? Ya tentu ada saja ya. Ada pilihan-pilihan. Bukan hanya karena kedekatan. Ya saya juga selalu saya bilang saya memilih berdasarkan kriteria. Kriterianya itu punya leadership yang kuat. Yang kedua itu punya pengalaman. 3 punya kecerdasan. Karena suatu negara besar ini hanya kalau suatu negara besar begini tanpa diurus oleh orang yang tidak berpengalaman, untuk jadi wali kota boleh lah. Tapi kalau mengurus negeri dengan penduduk 270, puluhannya, tanpa pengalaman kepemerintahan, itu kan susah. Kenapa waktu itu Ibu Mega, katakanlah waktu Pak Jokowi, minta saya mendampingi. Karena dianggap saya berpengalaman untuk pemerintahan nasional, seperti itu. Ketiga, track record yang baik. Keempat, nah dari kriteria-kriteria itu menurut saya yang paling mendekati Anies. Dia meskipun beliau hanya baru 1 kali jadi gubernur ya Pak ya? 1 kali tapi pernah menteri. Pernah menteri, pernah jadi gubernur. Dan ya itu penting untuk menjadi. Mana kalau Pak Jokowi hanya 2 tahun jadi gubernur. Menteri tidak pernah. Nah itu ya saya dampingi untuk lebih efektif. Ada 2 syarat untuk yang mendampingi. Pertama, harus punya elektabilitas juga, sehingga harus membawa suara, ya katakanlah 15-20%. Karena sehebat-hebatnya calon itu tidak membawa suara tidak lebih daripada 30-35. Jadi harus ada yang tambah 15-20%. Nah, ya buktinya, coba survei itu tidak pernah lebih dari 30. Nah, kedua, bisa membantu dalam pemerintahan nanti. Supaya jangan hanya menjadi ban serep. Kita lihat perkembangan yang ada. Perkembangannya itu nanti kampanye, debat-debat. Siapa muncul ketahuan sebenarnya juga. Debat itu punya peran yang penting untuk mengetahui bahwa kecerdasan, pengalaman daripada itu. Dan juga track record-nya ya. Apa yang dibuat sebelumnya. Faktor utama tetap orang. Tetapi harus didukung oleh sistem dan logistik. Sama contohnya begini. Untuk mencapai 20% itu butuh koalisi. Koalisi juga partai-partai masih butuh biaya. Masa kampanye. Ini bukan, saya bilang dulu teman Presiden, Perdana Menteri Singapura. Andai cuma naik mobil dari ujung ke timur Jawa Barat sehari bisa kampanye seluruh Singapura. Malaysia mungkin sebagai bahasa nama bisa. Tapi Indonesia ini dari timur ke barat itu butuh 7 jam. Terbang. Banyak pulau, begitu banyak didatangi. Dan semua itu, lihat aja pengalaman semuanya. Nah, semua charter pesawat. Karena dengan waktu kampanye 75 hari, kalau mau pakai pesawat biasa, tidak sampai-sampai itu. Contohnya. Nah, sistem kampanye kita juga perlu ongkos. Si samping tadi acara-acara. Ya kadang-kadang juga bawa hadiah-hadiah itu semuanya. Belum lagi sekarang ini, sudah main amplop. Amplop itu tidak banyak berpengaruh. Contohnya gini, saya punya pembantu. Asisten rumah tangga di sini, pulang kampung 5 tahun lalu. Saya tanya, bagaimana kau di kampung?
Ya Pak, saya terima 15 amplop. Karena anggota DPR kan, anggota DPR nasional, di tingkat provinsi dan kabupaten. Ya semuanya bawa amplop. Jadi 15. Karena itu siapa dia pilih, tidak jelas lagi. Pengeluarnya kecil jadinya, karena terlalu banyak. Bagi orang kampung ya terima semua. Pengalaman saya itu 2014, 10 tahun lalu. Itu saya cuma keluarkan kira-kira sebagai wakil presiden ya, kita bagi tugas ongkos. Itu hanya kira-kira 2 triliun. Saksi sharing ya. Antara presidennya biasanya. Ini kan 800.000 TPS kali minimum 200.000 sekarang. Itu sudah lebih 1 triliun. Ya kira-kira sekarang itu mungkin naik jadi 3T. Pertama, yang paling penting memang pengetahuan mereka tentang apa kita individu punya pengalaman, dikenal, dan bukan hanya mau kampanye baru minta dikenal. Sebelumnya ya karena waktu itu Menko Kesra kan, dan contohnya saya damaikan Poso, Ambon. Jadi mereka sudah kenal saya sebagai juru damai contohnya. Jadi ada legacy, jadi orang mengenalnya seperti itu. Di samping ya sejak dulu saya dekat dengan bidang keumatan. Jadi tidak, kalau saya masuk pesantren itu biasa, bukan soal yang tiba-tiba, dan hubungan kita semuanya. Tapi masyarakat juga itu objektif melihatnya. Kalau sosmed itu pengaruh nggak Pak? Pasti sekarang itu mungkin dari sisi media sudah di atas 50% pengaruhnya ya. Bahkan tiap malam orang baca. Dari orang kampung pun sudah punya handphone. Kalau zaman dulu sangat tergantung ke TV, ya kan. Mula-mula ke media, koran, berodak ke TV. Tapi sekarang diatur oleh di TV hanya sekian jam boleh, dan diatur oleh KPU. Jadi menjadi sama. Ya itu politik identitas itu kan ingin mengurangi kecenderungan untuk mempergunakan katakanlah agama untuk menjadi suku. Tapi jangan lupa, semua akhirnya saya bilang jadinya juga menjadi politik identitas. Dan semua calon belum kampanye apa yang dikunjungi pertama? Pesantren. Siapa saja, mau Anies, mau Ganjar, mau Prabowo, yang pertama sowan ke kiai, cium tangan kiai kemana-mana. Jadi itu juga politik identitas agar orang tahu bahwa calon itu dekat dengan kiai, dekat dengan agama. Jadi sebenarnya otomatis, walaupun orang ngomong, tapi yang otomatis terjadi juga identitas, terjadi juga. Semuanya ke pesantren, ke kiai. Siapa yang jauh calon? Semuanya. Jadi itu sebenarnya ingin mengumumkan ke masyarakat bahwa saya dekat Pak Kiai Lutfi, Pak Kiai Bawa siapa, Pak Kiai Hos di Jawa Timur apa. Dan tiap hari kita lihat itu. Faktanya begitu. Bahwa jangan mengkafir-kafirkan orang, jangan dari sisi agama menjelekkan dengan cara itu, jangan. Itu aja sebenarnya, bahwa dia dekat dengan agama itu terjadi. Saya kira itu tidak seperti itu. Yang terjadi Ahok gol bunuh diri karena dia mulai kan. Yang mulai tentang agama kan bukan Anies. Anies hanya bukan manfaat, dia kebetulan aja. Jadi pemilih itu kayak orang main bulu tangkis. Kalau you smash bagus kena, you dapat poin. Tapi kalau punya smash kemudian kenet, nyantol kenet, itu poinnya lawan. Tapi itu memang. Jadi kemudian waktu itu Ahok bikin kesalahan bunuh diri. Jadi Anies dapat manfaatnya. Kemudian yang marah kan bukan Anies, masyarakat. Kalau yang marah, yang mengambil manfaatnya. Tapi sebenarnya
Itu kan kejadiannya akhir 2017 setelah pilkada kan 2018. Pilkadanya kan 2017. Jadi semuanya itu setelah pemilu terjadinya itu. Kasusnya seperti Al-Maida itu memang sebelum pilkada. Ya, kita harus siap untuk menang dan siap untuk kalah. Nah, jangan hanya siap untuk menang. Jadi kalau kalah jadi marah gitu kan. Jadi kita harus seperti itu, karena 3 calon umpamanya cuma 1 yang menang kan, berarti 2 harus kecewa. Boleh kecewa, tapi jangan menjadi suatu masalah masyarakat. Jadi ada sportif lah. Jadi tapi penyelenggara juga harus melaksanakan dengan jujur, karena kalau terlaksana tidak jujur, orang marah, ya wajar saja. Ya saya kira kita mendahulukan kepentingan bangsa. Bahwa pemilu ini hanya cara untuk memilih pemimpin untuk kepentingan bangsa. Dan yang terpilih itu betul-betul menjalankan nanti tugasnya bersama-sama. Kemudian timbul lagi nanti harapkan banyak upaya persatuan. Pengalaman yang ada seperti saya mula-mulanya 3 partai. Tapi setelah menang yang kalah itu kemudian bergabung juga sebagian. Itu kan langsung selesai itu persoalan. Sama dengan Pak Jokowi, lawannya Pak Prabowo, tapi kemudian Prabowo masuk kabinet. Jadi kemudian tidak timbul lagi friksi politik terjadi. Pak Jokowi masih punya pengaruh, semua ada tim suksesnya masih dia pelihara. Kemudian tingkat popularitasnya tinggi. Ya, itulah orang yang mengharap, kenapa selalu minta restu Pak Jokowi. Karena mengharap Pak Jokowi memberikan katakanlah timnya atau orang Pak JK itu membantu itu. Itulah yang agar dihindari seperti itu.